Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallimu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel ABM TV yang semoga diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila banyak cicak di rumah, sebaiknya kita harus hati-hati karena ada pertanda yang mungkin pertanda ini kurang enak. Cicak merupakan salah satu hewan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ia akan menempel di dinding-dinding rumah atau di balik langit-langit rumah tempat bersembunyi. Bahkan ada anggapan jika kejatuhan cicak akan dianggap sial. Apalagi cicak juga dikenal merupakan hewan yang kotor dan hewan membawa penyakit, sehingga ada sebuah hadis yang menganjurkan untuk membunuh cicak, yang mana hadis itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim atau riwayat Imam Bukhari. Ketika kita membunuh cicak dalam satu pukulan, maka pahalanya besar. Apabila kita memukul cicak dalam dua pukulan kemudian cicak itu mati, maka pahalanya beda dengan yang tadi. Ketika ada cicak di rumah, kita ambil hikmahnya sebagai renungan supaya kita mendapatkan kemaslahatan ketika kita melihat cicak. Coba perhatikan sahabat channel ABM TV, ketika ada cicak di rumah, cicak itu berdiam diri, kemudian datanglah seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yang pertanyaannya, apakah cicak itu mengejar nyamuk? Apakah cicak itu mengejar serangga? Maaf, jika cicak mengejar nyamuk, maka cicak tidak akan pernah mendapatkan nyamuk itu. Karena apa? Karena nyamuk itu mempunyai sayap, sedangkan cicak tidak mempunyai sayap. Tetapi dengan keistiqomahan cicak, cicak itu berdiam diri, bersabar sejenak untuk menunggu mangsanya, sehingga nyamuk itu didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi santapan cicak. Kemudian cicak itu sedikit demi sedikit melangkah, tidak terburu-buru, langsung cicak itu melahap seekor nyamuk. Itu mungkin jadi pelajaran untuk kita. Ketika Allah memberikan rizki kepada kita, akan dilihat dari keistiqomahan yang kita jalankan. Apakah kita istiqomah untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bekerja mencari rizki dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah istiqomah, kita sudah bersabar, maka Allah akan datangkan rizki itu kepada kita. Seperti halnya cicak, yang mana cicak itu berdiam diri, sabar sejenak, kemudian Allah mendatangkan seekor nyamuk, lalu dia bisa mengelahapnya. Kenapa makhluk yang tidak bersayap bisa memakan makhluk yang bersayap? Nah, itu harus menjadi pelajaran untuk kita supaya kita mendapatkan pahala ketika kita bertafakur dalam urusan cicak, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, ada sebagian yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian yang menghadirkan kemudaratan. Hal ini bertujuan supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus dihindari. Misalnya nyamuk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diciptakan, mohon maaf, untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak baik, ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya, memang mesti dieksekusi atau dibunuh. Kenapa dia mesti dibunuh? Karena dia berada di lingkungan yang kotor dan dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Jadi pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang khidmatnya untuk menunjukkan tanda-tanda yang kotor kepada diri nyamuk.
Jika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 26 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkan oleh Allah sesat. Dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Maka orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari penciptaan makhluk Allah, maka itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Sama halnya ketika kita mentafakurkan adanya nyamuk dan adanya cicak, maka itu menjadi salah satu bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penciptaan nyamuk itu adalah untuk kita, ujian bagi kita yang menampilkan kemudaratan yang harus di kemudian kita hilangkan. Kalau Allah enggak tampakkan, maka bahaya bagi kehidupan kita, termasuk cicak. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cicak merupakan pada ujian mudarat yang mana hikmahnya untuk kita. Ketika datang cicak atau banyak cicak di rumah, maka yang pertama, cicak itu harus menjadi salah satu pengingat kita kepada Allah tentang bagaimana Allah memberikan rezeki kepada cicak. Dan yang kedua, ketika banyak cicak di rumah, maka menandakan bahwa di rumah kita itu kotor dan kita harus menghindari, karena cicak itu membawa kotoran di sekitarnya ataupun di dalam tubuhnya. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi dan membunuh cicak. Maka Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad SAW berkata, memerintahkan untuk membunuh cicak dan ada pahala di situ. Bahkan pahalanya yang tadi saya sebutkan, jika kita membunuh cicak 1 kali pukulan, maka pahalanya beda dengan orang yang membunuh cicak dengan 2 kali pukulan. Membunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk, untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Emang diciptakannya untuk menunjukkan itu dan harus dibunuh. Ketika kita membunuh, itu bukan cuma dapat pahala, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul, termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor-kotor. Maka kalau ada rumah yang sudah lama tidak ditempati, keadaannya kumuh, kotor, maka jin senang terhadap tempat yang seperti itu. Makanya saya bisa katakan, kalau ada cicak di beberapa tempat itu ada jin. Biasanya ada juga di situ karena senang di tempat-tempat yang kotor. Dan Nabi menyebutnya dengan hewan pasik kecil. Jadi cicak itu disebutkan dengan hewan pasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah meniup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim.
Maka dengan perbuatan seperti itu, cicak dinamakan hewan pasi kecil. Makanya ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, ditambah ada pahala di situ. Pahala dengan sekali pukul ada 100 kebaikan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim nomor 3359. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2240. Dari Ummu Syarik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak itu membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Tuan bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan cicak, banyaknya cicak di rumah kita itu menjadi pertanda yang mana nomor 3, ujian yang sifatnya menunjukkan karakter. Misal saat Allah menciptakan monyet yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 65, yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cicak itu merupakan makhluk Allah yang mana mempunyai karakter, dia selalu ingin ikut-ikutan dalam keburukan. Misal dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia berani-beraninya ada di pihak orang kafir dengan menunjukkan dia itu meniup kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Padahal kalau kita berpikir, meskipun dia meniup api tersebut dengan ribuan kali, maka tidak ada gunanya dan tidak berpengaruh. Tetapi karena dulu banyak yang memihak untuk membunuh Nabi Ibrahim, sedangkan sedikit yang membela Nabi Ibrahim, maka cicak itu berada di pihak yang banyak. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak cicak di rumah, maka kita harus koreksi karakter kita. Apakah kita ikut-ikutan dengan banyak orang yang mungkin dengan banyaknya orang itu melakukan kemaksiatan, dan kita menjauhi orang-orang yang cuman sedikit karena dia melakukan kebaikan. Jadi karakter cicak itu seperti itu, dia selalu ikut-ikutan dalam keburukan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang tadi saya uraikan menjadi kemanfaatan untuk kita, dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Sebelum saya tutup, mohon untuk dukungan channel ini supaya berkembang, tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ketika channel ABM TV memberikan ilmu yang baru. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.